apapun tentang seks, mau cari mengenai alat bantu seks, mau cari obat kuat, mau cari posisi, mau LGBT, semua ada. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Tapi namanya juga manusia ya, apalagi kita orang timur, pasti ada rasa nggak enakan gitu untuk menyebutkan kata seks. Jangan kan orang banyak, saya pun sendiri sebenarnya setiap kali saya menyebutkan kata diganti lah pakai gitu, kayak ada sesuatu yang kayak aduh nggak nyaman. Diganti dengan kesehatan reproduksi boleh katanya. Dan Dr. Boyke jangan ngomongnya seks, pendidikan kesehatan reproduksi atau pendidikan kesehatan keluarga. Pendidikan kesehatan keluarga. Gitu. Oke, kalau gitu berarti nanti sekarang kita akan membahas tentang pendidikan kesehatan keluarga khususnya untuk anak-anak usia dini ya. Gimana caranya supaya kita sebagai orang tua kita bisa mengajarkan? Karena kayak tadi Dr. Boyke bilang, ini kan sesuatu yang penting. Kalau kita tidak mengajarkan dengan baik, nanti dia malah nggak punya informasi yang benar. Ya. Dan sampai ingat loh Mary, Jokowi mengeluarkan harus hukuman kebiri bagi mereka yang melecehkan anak-anak kan pedofili. Ada hukumnya kan sekarang. Betul. Nah, tetapi kan untuk sampai ke situ, anak-anak itu tidak pernah diberi pengetahuan tentang. Jadi mereka ketika mereka disodomi, ketika mereka dilecehkan, mereka tidak tahu. Ya. Nah, ini yang kesalahan daripada orang-orang tua kita yang tidak mendidik mereka, yang tidak memberikan pengetahuan mereka hal-hal tentang seks ini yang cukup, atau kesehatan keluarga, kesehatan reproduksi ini yang cukup. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin seks itu tabu nggak sih? Boleh nggak sih? Gini ya, kalau kita ngomongin seks dengan tujuan yang baik, memang hal-hal kayak gini tergantung dari lingkungan keluarganya. Kalau lingkungan keluarganya sangat-sangat puritan, sangat segala-gala dosa, itu mungkin mereka tidak bisa terjadi komunikasi. Sementara kita selalu dimasuki dengan informasi-informasi dari YouTube, dari googling, dari itu mengenai hal apapun tentang seks, mau cari mengenai alat bantu seks, mau cari obat kuat, mau cari posisi, mau LGBT, semua ada. Nah, kita tuh harus mengimunisasi mereka, memberikan mereka kekebalan supaya apa? Supaya tidak mudah mereka terjerumus. Nah, imunisasinya apa? Karena ini sifatnya pengetahuan, maka imunisasinya juga adalah bentuk pengetahuan pula, yaitu pendidikan seks atau pendidikan kesehatan reproduksi. Seperti itu. Jadi harus dilawan dengan pengetahuan juga yang lebih benar ya. Pendidikan itu hanya dilawan dengan agama, ini nggak boleh dosa, ini nggak mungkin. Mereka akan nanya dosa kenapa? Benar. Emangnya apanya yang membuat lebih dosa? mungkin nggak dosa kali, tabu ya. Kayak contohnya kan kayak sekarang misalnya. Kalau di keluarga saya tuh kayaknya kita nggak pernah ngomongin dan nggak pernah membahas sama sekali. Nah sekarang kan, tapi kita sebagai orang tua, sekarang saya sudah punya anak, berarti kan saya juga harus mengajarkan itu kepada anak saya. Tapi kalau kita aja nggak tahu yang mana yang benar dan kita nggak tahu sebenarnya harusnya seperti apa, diajarkan umur berapa, ngajarinnya bertahap gimana, cara ngomongnya gimana, cara bahasnya gimana, how to strike the conversation gimana, itu kan jadi susah ya kan. Dan untungnya saya juga senang nulis buku. Jadi ada beberapa buku, yang terakhir saya bikin buku dengan Dr. Sonia, yang terakhir itu adalah mengenai adik bayi datang dari mana. Itu dengan pengalaman saya punya anak-anak, kemudian Sonia juga punya anak-anak, kemudian kita bahas ketika untuk masa-masa prasekolah. Jadi kita bikin buku itu begitu begitu mudah dicerna. Sebelah kirinya adalah ibunya yang bisa baca atau bapaknya. Sebelah kanannya adalah gambar-gambar karton. Jadi anak-anak tuh ngejelasin, oh ini loh yang namanya payudara, ini loh yang namanya ini loh yang nggak boleh disentuh, ini loh. Dengan cara-cara seperti itu kita berharap bahwa ibu-ibu nih, Dr. Boyke, saya ini udah baca buku Dr. Boyke berkali-kali, tapi kalau ngomong sama anak kok susah banget. Akhirnya kita mulainya gitu gimana mulainya, terus gimana cara ngomongnya ya dok, ya bikin buku yang lebih applicable, dia bilang gitu. Akhirnya saya pikir ya udah, panggil Sonia, kita mesti bikin lagi buku gini-gini. Ya udah, aku punya pengalaman sama anak-anakku, aku juga punya pengalaman. Ayo kita tuangkan di situ. Berarti umur berapa nih sebenarnya pendidikan seks atau pendidikan kesehatan keluarga itu harusnya ditanamkan kepada sejak anak mulai bertanya dan tidak boleh berbohong. Kalau ada anak-anak umur 3 tahun, kenapa? Ma, kok tetangga kita, tante itu kok bisa hamil? Emang kok bisa hamil? Kenapa? Oh, karena banyak makan buah. Itu salah.
hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,